Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mamallah. La haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah sedang tarawih Masjid Al-Mu'minun yang Allah muliakan dan saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terlebih kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan menjalankan segala aktivitas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima sebagai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa memegang teguh kepada ajarannya. Hadirin wal hadirat rahimahullah, perkenalkan di kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Maghfirah di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimahullah, kata Maghfirah dalam beberapa literasi dikatakan bahwa maghfirah itu adalah satrul dunub wa tajawwuzu anhu. Jadi menutup dosa dan menyembunyikan atau menghilangkannya dosa. Tentu kalau secara bahasa disebut sebagai ampunan. Maka maghfirah itu ada hubungan dengan dosa. Kemudian apa itu dosa? Dosa adalah mukhalafatun lil awamirillahi wa rasulihi, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Baik apa-apa yang dikerjakan itu terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ataupun meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Pekerjaan yang diperintahkan itu meliputi zahiran wa batinan. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jawahiril anggota badan kita ataupun hati kita. Jadi bisa berupa perbuatan amal ataupun perbuatan hati. Jadi dunub itu adalah apa-apa yang kita perbuat, baik perbuatan anggota badan ataupun hati kita yang bertentangan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ada sebagian ulama membagi terkait dosa tersebut berdasarkan sumbernya. Yang pertama, dosa karena sumber dari diri sendiri. Artinya apa yang dia perbuat itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, ataupun meninggalkan menunaikan zakat dan lain sebagainya. Itu dosa nomor satu. Dosa yang kedua, dosa yang kita lakukan terhadap orang lain. Misalkan kita berbuat dolim kepada orang lain, kita bergibah kepada orang lain, kita mengadu domba orang lain, ataupun kita membuat sakit hati orang lain. Nah, itu bagian dosa nomor dua, itu dosa yang dilakukan oleh kita kepada orang lain. Tentu dosa ini suatu saat nanti di yaumil akhir, kalaupun di dunia ini kita tidak saling mengislahkan atas dosa kita kepada yang lain, nanti di yaumil akhir akan dituntut. Mungkin bisa jadi amal perbuatan yang kita lakukan, saumnya, sholatnya, zakatnya, dan lain sebagainya itu akan terhapus, akan hilang, diambil oleh dosa-dosa kepada orang lain tadi. Disebut sebagai orang yang muflis, orang yang rugi. Karena di yaumil akhir, semua dosa-dosa kita kepada orang lain akan diambil, akan ditukarkan dengan amal perbuatan kita. Tentu bagi amal perbuatannya yang pas-pasan gitu ya, malah nanti akan habis, diambil oleh perbuatan kita mendolimi orang lain. Itu dosa nomor dua. Dosa yang ketiga, dosa disebabkan oleh orang lain. Artinya, dosa ini adalah dosa yang berkaitan dengan kifayah, dengan kewajiban kifayah. Orang lain yang meninggal, kita kena dosa. Kenapa? Karena segria, misalkan, pada saat ada orang lain yang meninggal, tidak ada satu orang pun yang memulasara jenazahnya, dari mulai memandikannya, mengapaninya, menyolatnya sampai mengubur, tidak ada, maka dosa. Dosa kita semua orang-orang geria tentunya, karena itu dosa orang lain. Dosa nomor 3 juga dosa-dosa yang memang diamnya kita terhadap kewajiban-kewajiban kifayah gitu.
Walaupun nanti taklifnya bisa taklif individu ataupun taklif negara tentunya. Misalkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Penjinah perempuan dan penjinah laki-laki maka jilidlah di keduanya. Itu kan perintah untuk dilaksanakan. Kalau kita diam berarti kita terkena dosa. Walaupun tadi saya di awal dikatakan apakah ini taklif individu ataupun taklif negara. Atau misalkan surat Al-Maidah ayat 38 dikatakan as-sariqatu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah kedua tangannya. Atau mungkin surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan qisas. Itu bagian dari 3 contoh-contoh dosa-dosa. Itu satu dosa yang dilakukan oleh sendiri, dosa kepada orang lain, atau dosa karena orang lain yang melakukannya. Hadirin wahdatul rahimakumullah. Tentu di momen bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan yang seluas-luasnya. Malah yang dalam suatu hadis Bukhari Muslim dikatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa bersaum Ramadan dengan karena iman dan karena Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Tentu para ulama sepakat, dosa yang mana yang diampuni itu gitu. Apakah dosa kedua, dosa ketiga? Tentu tidak. Adalah dosa pertama, dosa di mana dosa kita yang dilakukan atas pertentangan dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Tentu di momen bulan Ramadan ini kita tingkatkan rasa bersalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan dibuka pintu ampunan, di mana dalam beberapa hadis dikatakan pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Ini artinya Allah memberikan seluas-luasnya pintu ampunan kepada kita. Tentu dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa a'udzu bika minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.